Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini saya akan membahas kelanjutan alur cerita yang kemarin, animasi Donghua, Battle Through the Heaven. Selamat menyaksikan. Dua sosok manusia muncul di langit dengan cara yang aneh. Salah satunya dengan jubah emas sementara yang lainnya dengan jubah perak. Namun, jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan dapat menemukan bahwa wajah keduanya pada dasarnya identik. Mereka memiliki rambut dan janggut putih, dan ciri-ciri mereka tampak seperti diukir dari sebuah cetakan. Nama kedua orang ini bukanlah hal asing bahkan bagi sesepuh di Akademi Dalam. Karena inilah ekspresi mereka sedikit berubah. Yang disebut Tuan Emas dan Tuan Perak adalah dua ahli teratas yang berada di wilayah Black Corner. Karena mereka berdua kembar dan metode ki mereka benar-benar sama, kedua orang ini, yang kekuatannya hanya mirip dengan ahli puncak Do Huang ketika mereka berpisah, dapat saling melengkapi kekuatan satu sama lain ketika mereka melawan lawan bersama. Mereka memiliki peluang kemenangan yang cukup besar bahkan saat menghadapi Dou Zong. Oleh karena itu, nama keduanya sangat terkenal di seluruh tingkat ahli di wilayah Black Corner. Hal ini menyebabkan bahkan sesepuh Akademi Dalam pun telah mendengar tentang mereka. Anda juga berpikir untuk ikut campur dalam masalah ini? Tetua Su Qian perlahan berbicara dengan serius. Kami ditugaskan oleh orang lain. Masing-masing dari kita memiliki apa yang dibutuhkan yang lain, dan itu tidak dapat ditolong. Orang tua yang mengenakan jubah emas tersenyum dan berbicara dengan Tetua Su Qian. Tetua Su Tua, aku akan memberitahumu bahwa lebih baik memberikan api surgawi kepada Han Feng. Jika kepala sekolah Anda ada, kami tidak akan menyetujui transaksi ini. Sayangnya, tidak ada kabar tentang orang tua itu setelah bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu apakah dia sudah mati atau apa. Orang tua berjubah perak itu tertawa dengan suara yang agak kejam. Nada itu sebenarnya mirip dengan lelaki tua berjubah emas itu. Hei, angan-angan apa? Saya ingin melihat betapa hebatnya para tetua emas perak yang dikabarkan mampu melawan lawan di seluruh kelas. Bahkan jika kepala sekolah tidak ada, bukan terserah kalian semua untuk datang dan berperilaku buruk. Tetua Su Qian tertawa dingin. Jika itu masalahnya, sepertinya jumlah ahli di Akademi Jiananmu tidak mencukupi. Orang tua berjubah emas itu tertawa. Meskipun sisi Han Feng lebih sedikit jumlahnya, mereka menang dalam hal kekuatan mereka telah jauh melampaui sesepuh Akademi. Jika mereka benar-benar bertarung, itu mungkin bagi mereka untuk berurusan dengan dua sekaligus atau bahkan tiga. Ekspresi Tetua Su Qian sedingin es. Namun, dia terlalu malas untuk mengatakan omong kosong lagi. Kedua tangannya berputar sedikit dan Dou Qi yang agung keluar dari telapak tangannya, mengguncang udara sampai mulai sedikit gemetar. Tetua pertama Su Qian, aku akan bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya. Apakah Anda akan menyerahkan api surgawi atau tidak? Kesabaran Han Feng telah benar-benar melemah saat mereka menyusut dengan cara ini. Mata Tetua Su Qian dan yang lainnya sebelum bertanya dengan samar. Tetua Su Qian tanpa ekspresi. Dia hanya melambaikan lengan bajunya di hadapan pertanyaan Han Feng. Pilar Dou Qi yang kuat tiba-tiba keluar dari lengan bajunya dan menyerbu langsung ke Han Feng. Ekspresi Han Feng berangsur-angsur menjadi dingin saat Su Qian memimpin serangan. Dia mendengus dan menjentikkan jarinya. Api biru tua muncul di telapak tangannya. Akhirnya, dengan ayunan lembut, itu bertabrakan hebat dengan pilar Dou Qi Tetua Su Qian. Ledakan rendah dan dalam muncul dan riak energi yang menyebar mengguncang Han Feng sampai dia buru-buru mundur selangkah. Baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya. Meskipun dia mendapat bantuan api surgawi, Tetua Su Qian masih seorang elit Dou Song. Yang pertama tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun di dalam pertempuran ini. Tubuh Su Qian tidak berhenti sejenak setelah melakukan serangan. Dia berubah menjadi petir yang langsung melesat ke arah Han Feng. Su Tua, kamu harus datang dan bermain dengan kami.
Sosok emas dan perak langsung melintas dan muncul di depan Han Feng, membuka mulut mereka. Mereka memberi Suqian senyuman. Tangan mereka berdua menegang dan douqi hijau pucat yang sangat kuat meledak secara eksplosif. Tetua Suqian memutar tubuhnya untuk menghindari douqi hijau pucat yang melesat secara eksplosif. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan pria tua emas dan perak. Dengan segera, angin dari telapak tangan ketiga kelompok itu bertukar satu sama lain, dan suara guntur yang rendah, dalam, dan teredam seperti angin telapak tangan berulang kali dipancarkan dari bayangan yang menyebabkan seseorang menjadi terpesona. Tatapan Han Feng beralih ke Tetua Hugan dan yang lainnya saat melihat Tetua Suqian direcoki oleh orang tua emas dan perak. Dengan lambaian tangannya, dia berbalik dan tertawa ke arah sekelompok besar orang di belakangnya. Selanjutnya, saya ingin merepotkan semua orang untuk menghentikan orang yang tersisa. Aku akan turun dan melepas segel itu. Petik 2. Mereka hanyalah beberapa doang, tidak apa-apa jika Anda menyerahkannya kepada kami. Terlebih lagi, rasa darah segar dari sesepuh di Akademi Dalam adalah sesuatu yang belum aku rasakan. Pemimpin sekte dari Blood Sect Fan Lao menatap Tetua Hugan dan yang lainnya dengan cara gelap yang penuh dengan kebencian. Dia membuka mulutnya dan memperlihatkan giginya yang agak tajam. Sejak putra satu-satunya secara tidak sadar terbunuh di wilayah Black Corner, dan pencarian untuk pembunuhannya ternyata sia-sia. Karakter suram Fan Lao yang awalnya menjadi agak temperamental. Saat dia bertindak, dia akan membunuh dan mendapatkan darah, tampil sangat kejam. Kalau begitu, terima kasih banyak semuanya. Han Feng pasti akan sangat berterima kasih kepada semua orang setelah masalah ini berhasil. Han Feng menangkupkan tangannya ke Fan Lao dan yang lainnya. Sayap douqi biru tua di belakangnya mengepak dan dia segera mendarat di sebelah menara pemurnian ki langit yang berkobar. Hentikan mereka. Tetua Hugan melambaikan tangannya saat melihatnya. Hampir 30 lebih ahli dari akademi di belakangnya segera bergegas keluar dari segala arah, menghalangi rute Han Feng. Lawanmu adalah kami. Lebih dari 10 sosok manusia yang membawa aura berdarah padat tiba-tiba muncul dan muncul sebelum membentuk situasi yang berlawanan dengan para ahli dari Akademi Dalam. Han Feng tertawa. Tubuhnya berbalik dan dia terus terbang menuju Blazing Sky Ki Refining Tower. 30 lebih ahli dari akademi baru saja bertindak ketika 10 lebih ahli top dari wilayah Black Corner muncul dengan tertib. Segera, angin kencang yang tak tertandingi yang mereka bawa datang mengetuk dengan keras. Akhirnya, kelompok 30 lebih ahli benar-benar tersebar dalam sekejap ketika sosok manusia bergegas keluar. Pertempuran di langit tiba-tiba intens. Semua siswa di kejauhan tidak begitu jelas apa yang terjadi di langit. Namun, setelah pertempuran meletus, suara ledakan energi yang berulang menyebabkan ekspresi mereka berubah. Baru sekarang mereka bisa menebak bahwa orang misterius yang tiba-tiba datang itu memiliki niat buruk. Meskipun mereka memahami ini di dalam hati mereka dan beberapa siswa ingin membantu, pertempuran di langit yang jauh membuat mereka merasa bahwa mereka tidak berdaya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyaksikan pertempuran liar, kejam, dan kacau yang telah meletus di langit, karena hati mereka berulang kali berdoa agar sesepuh di Akademi Dalam dapat mengusir tamu yang tidak diinginkan ini. Han Feng mengepakkan sayapnya setelah pertempuran kacau meletus di langit dan muncul di puncak menara pemurnian ki langit yang berkobar. Ia menatap energi gelap yang redup bersinar di bawah dan baru saja akan bertindak ketika suara angin kencang yang tajam tiba-tiba terdengar di atas kepalanya. Han Feng sedikit mengernyit. Dia mengepakkan sayapnya dan menghindari serangan angin sebelum perlahan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat Tetua Hugan menatapnya dengan wajah sedingin es. Kamu bisa melupakan tentang memiliki delusi, api surgawi. Douqi yang kuat di tangan Hugan dengan cepat diaglomerasi saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Sepertinya Anda tidak dapat memblokir saya hanya dengan Anda sendiri. Han Feng merasakan sedikit keterkejutan saat dia melihat Tetua Hugan,
yang sebenarnya telah lolos dari lingkaran pertempuran kelompok besar sebelum segera berbicara sambil tersenyum. Dengan kekuatannya dan dengan bantuan api surgawi, pada dasarnya hampir tidak ada orang di antara kelas Do Huang yang cocok untuknya. Oleh karena itu, Han Feng tidak terlalu takut pada Hu Gan meskipun kekuatan yang terakhir berada di puncak kelas Do Huang. Kalau begitu, kamu bisa datang dan mencoba, tetua Hu Gan tertawa dingin. Dia tidak mengatakan omong kosong saat aura kuat keluar dari tubuhnya. Douqi membungkus Han Feng yang muram saat meletus. Kedua orang itu segera berubah menjadi sosok buram saat mereka saling terkait dan bertarung satu sama lain. Karenanya, langit benar-benar turun menjadi pertarungan yang kacau balau. Pertempuran yang berapi-api pada dasarnya terjadi dimanapun orang memandang. Suara ledakan energi seperti petasan yang mengeluarkan poni berulang. Xiao Yan agak tercengang saat menyaksikan pertempuran kacau di langit dari tanah. Tetua Suqian sudah tertunda oleh apa yang disebut tetua perak emas, tetua Hu Gan, dan Han Feng juga tenggelam dalam pertempuran sengit. Semua sesepuh berulang kali dan dengan paksa dihentikan oleh para pemimpin sekte dari sekte darah dan berbagai sekte lainnya, yang melawan dua pada saat yang sama. Namun mereka benar-benar berhasil mendapatkan keunggulan dalam situasi ini di mana mereka kalah jumlah. Harus dikatakan bahwa perbedaan antara elit Do Wang dan Do Huang cukup besar. Tatapan Xiao Yan sedikit pusing karena pertarungan yang mempesona. Dia hanya bertanya dengan getir di dalam hatinya, "Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Kami hanya bisa menunggu. Anda tidak bisa pergi dan membuka segel sendiri selama pertempuran besar antara kedua belah pihak. Anda akan menarik perhatian kedua belah pihak jika Anda melakukan itu." Suara Yao Lao terdengar cepat. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan dan sekali lagi menyembunyikan tubuhnya di bawah penutup api. Namun, tepat ketika dia menyembunyikan dirinya lagi, suara tajam angin kencang tiba-tiba melesat secara eksplosif dari langit, mengejutkan mantan. Sayap awan ungu miliknya bergerak tiba-tiba dan tubuhnya melayang ke udara untuk menghindari angin. Meskipun tindakan ini memungkinkannya untuk menghindari serangan itu juga menyebabkan tubuhnya terungkap. Namun, beruntung beberapa dari orang-orang yang disiagakan tidak mengambil sikap ofensif Terhadap Xiao Yan juga tidak berani tinggal di langit yang penuh dengan kekacauan ini. Dia segera mulai buru-buru membungkus tubuhnya dengan douqi berwarna hijau sebelum menarik diri. Saat Xiao Yan hendak mundur, pemimpin sekte dari sekte darah, Fan Lao, yang sedang menikmati pertarungannya dengan tiga ahli Do Wang di suatu tempat di langit, tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan secara acak menyapu mereka. Tatapannya tiba-tiba berhenti. Sosok manusia yang terbungkus dalam api hijau, sayap douqi ini yang tampaknya adalah salah satu yang dia kenal menyebabkan kemarahan yang langsung melonjak di kedua matanya. Dia meminjam perasaan tertentu yang memungkinkannya untuk mengetahui bahwa punggung ini pasti sama dengan punggung si pembunuh yang muncul di cermin yang telah dimurnikannya dari darah putranya yang sudah meninggal. Setelah tidak dapat menemukan pembunuh putranya setelah segala macam metode, tak terduga dia akan menemui pembunuh itu di tempat semacam ini. Kemerahan berdarah diaglomerasi di matanya saat raungan yang dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh meledak keluar dari mulutnya. Douqi merah terang yang kuat tiba-tiba melonjak. Tiga ahli Do Wang, yang tertangkap basah, diguncang sampai tubuh mereka terbang kembali. Saat ketiga penatua Do Wang mundur, sayap di punggung Fan Lao mengepakkan, dan tubuhnya tampak seperti cahaya berwarna darah saat melesat secara eksplosif ke arah Xiao Yan di sudut di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Raungan tajam mengguncang cakrawala. "Bajingan kecil, kamu benar-benar membuatku kesulitan mencarimu. Pergi dan mati dengan putraku." Demikian alur cerita animasi Donghua, Battle Through the Heaven Season 5. Jangan lupa tonton terus kelanjutan alur ceritanya di channel ini.
Dan juga jangan lupa selalu support channel ini biar semakin berkembang dengan like, komen dan subscribe. Terima kasih.